pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Adalah bentuk matinya hukum di Indonesia. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News. Sidang vonis Ahok dan nasib terdakwa kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama akan ditentukan hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di gedung Kementan, kita terhubung dengan rekan Retno Ayu di sana. Retno, bagaimana persiapan sidang vonis Ahok hari ini? Silakan. Ya, Reza, memang benar sekali hari ini kita akan melihat secara langsung pembacaan vonis oleh Majelis Hakim setelah sekian panjang hampir 21 persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Masih seperti biasa, sidang akan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan baru para pelapor saja yang terlihat sudah hadir di ruang persidangan. Namun pengamanan sudah begitu ketat dipersiapkan oleh pihak polisian gabungan hingga TNI sejak pagi hari tadi. Belasan ribu pengamanan sudah disiapkan untuk mengamankan jalannya sidang dengan pembacaan vonis dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama itu sendiri. Dan saat ini Reza bisa diinformasikan dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama baru saja tiba di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Puluhan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama akan menghadiri secara langsung persidangan yang akan membacakan vonis kliennya yang dituntut oleh jaksa penuntut umum 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Dan sesaat lagi kita akan bisa melihat secara langsung siaran pers dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Namun bisa diceritakan sedikit nantinya kita akan bisa melihat secara langsung vonis yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Apakah nantinya bisa sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, bisa lebih atau bisa kurang, bahkan sesuai dengan tuntutan. Reza, kita akan menyimak secara langsung apa statement dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Pertama, seperti kita tahu sampai terakhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih di demo. Artinya apa? Hati-hati dalam perkara ini terhadap tekanan-tekanan massa. Saya tidak ingin di Republik ini ada tradisi seorang boleh dipenjarakan karena tekanan massa. Maka tekanan massa ini harus dinetralisir, diwaspadai, dan bisa membahayakan proses peradilan dan tradisi peradilan ke depan. Tekanan massa harus dilawan dengan pemikiran bahwa negara tidak boleh tunduk, pengadilan nggak boleh tunduk karena tekanan massa. Yang kedua, dari bukti-bukti, alat bukti berdasarkan pasal 184, tidak ada sedikit pun yang memberatkan Pak Basuki. Artinya hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Pak Basuki harusnya bebas. Kenapa bebas? Selain alat bukti tidak ada yang memberatkan, jaksa sendiri sudah menyatakan Buniani yang bertanggung jawab atas keresahan asal muasal kenapa ini resah. Selanjutnya pasal 50 KUHP menyatakan tidak boleh menghukum orang yang sedang melaksanakan undang-undang. Pak Basuki ketika di Pulau Seribu melaksanakan pasal 31 Undang-Undang Pemda, yaitu untuk mensejahterakan rakyat melalui program Kerapu. Jadi dia tidak boleh dihukum. Nah, kalau sekarang dia diarahkan pada penghinaan golongan ulama, tidak satu pun kata yang menyebut ulama di dalam pidatonya. Yang disebut adalah elit politik yang kerasukan roh kolonialisme. Ada loncatan besar yang tidak masuk akal dalam pikiran jaksa. Kok yang disebut elit politik sekarang dituduh menghina ulama. Ulama sebagai golongan. Padahal yang namanya golongan harus en blok 100%. Kalau sebagian ulama saja yang merasa terhina tidak boleh menggunakan pasal 156. Dia harus cari pasal lain gitu. Jadi dengan dasar itu ditambah saksi-saksi tidak ada yang melihat, ahli-ahli yang tidak independen, surat-surat yang bukan akte otentik. Tidak bisa lain kalau posisi hakim dalam keadaan bebas. Posisi hakim sempat menggunakan hati nuraninya secara maksimal. Dia tidak berada dalam tekanan. Tidak ada cara lain kecuali hakim membebaskan Pak Basuki dari segala dakwaan.
Ini tidak mengurangi arti bahwa kita harus menghormati independensi hakim. Kami menyatakan itu dengan penuh keyakinan, tapi tidak bermaksud mendahului pikiran dan keputusan hakim. Nah, yang ketiga, mari kita mencatat sama-sama bahwa sejarah peradilan di dunia banyak melahirkan putusan pengadilan dalam bentuk peradilan yang sesat kalau ada tekanan. Sengkon dan Karta di Bekasi karena perilakunya buruk di masyarakat, begitu ada orang yang dirampok dan dibunuh, masyarakat membalas dendam mengatakan Sengkon dan Karta yang membunuh. Padahal orang lain yang membunuh. Belakangan Sengkon dan Karta mengaku bukan dia yang membunuh, Gunal yang membunuh mengakuinya. Tapi terlanjur sudah dihukum. Apakah dalam kasus Pak Basuki mau ada peradilan sesat? Menghukum orang yang tidak bersalah? Maukah kita nanti sejarah mengadili kita? Kalau kemudian Pak Basuki dihukum bukan karena kesalahan, tapi karena dendam orang, karena tekanan orang, karena demo rame-rame, karena niat politik, karena ingin menjatuhkan Pak Basuki, lalu dia disalimi, lalu ada peradilan sesat. Ingat kata-kata sekarang. Saya ingin mencatatkan. Sekarang saya ingin mengatakan apa? Kelak sejarah akan mengadili kalau ini peradilannya sesat, suatu saat akan terbongkar. Mari kita bertanggung jawab. Siapa yang melakukan peradilan sesat? Kami tim pembela sudah berusaha. Kami akan tertolong tidak terlibat dalam peradilan sesat, andai kata sampai Pak Basuki dihukum. Itu saja yang saya sampaikan. Sekarang Mas Teguh. Saya tambahkan ya, kita ini kan proses hukum, negara kita negara hukum. Jadi segala sesuatunya harus taat dan tunduk pada hukum. Nggak boleh taat dan tunduk pada hal-hal lain selain hukum. Saya yakin majelis hakim profesional dan karena kebebasannya, asas kebebasan dipegang oleh hakim, satu-satunya dia sebagai wakil Tuhan di dunia ini harus benar-benar bersikap seperti Tuhan. Tidak boleh tidak adil. Dia harus mempertimbangkan segala aspek yang diatur dalam hukum acara pidana maupun hukum pidana materialnya itu sendiri. Kalau kita kaji selama ini kita lihat sebagai salah satu aparat penegak hukum, kami para advokat sudah menyajikan, sudah berbuat seoptimal mungkin hal-hal yang sangat objektif, sangat benar, sangat sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Dari itu semuanya kita terlihat apanya yang terbukti dari unsur-unsur pasal 156 atau 156A huruf A. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada sikap batin daripada Pak Basuki Cahayapurnama untuk menghina atau merasa tidak hormat kepada golongan siapapun juga. Dibilang golongan ulama, golongan Islam. Pak Basuki Cahayapurnama itu justru kebijakannya sangat Islami. Sudah diakui oleh banyak pihak, banyak ulama dan masyarakat luas. Sehingga tidak bisa dianggap sambutan atau pidato kepada masyarakat Kepulauan Seribu dianggap sebagai menghina golongan. Itu kenyataannya. Karenanya saya yakin juga majelis hakim sudah paham tentang itu, sehingga seperti yang dikemukakan oleh pihak Ketua Mahkamah Agung ya, atau pihak Mahkamah Agung, hakim itu tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun juga, kecuali oleh keyakinannya saja. Kalau sampai hakim bisa dipengaruhi oleh pihak luar bukan keyakinannya, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam hukum acara, maka robohlah negara ini. Karena benteng terakhir keadilan dalam negara hukum adalah lembaga peradilan itu sendiri. Kalau sampai majelis hakim berbuat keliru sedikit atau keyakinannya keliru, tidak berdasarkan pada alat-alat bukti yang ada, maka runtuhlah negara hukum ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Sehingga dari proses yang kita alami sampai berpuluh-puluh kali ini, 21 ya, 22 kali persidangan ini, tidak ada satupun unsur dari pasal 156A huruf A maupun 156 KUH pidana sebagaimana telah kami kemukakan dalam pembelaan yang terbukti. Orang sering mengatakan ada unsur manusianya, ada barang siapa karena ada terdakwanya. Beda. Kalau menguasai ilmu hukum, unsur barang siapa orangnya ada Pak Basuki Cahayapurnama itu bukan berarti dia memenuhi unsur itu, enggak. Kenapa? Dia tidak melakukan perbuatan atau tidak memenuhi unsur-unsur lainnya yang meliputi yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan. Itu sudah jelas. Di depan umum sama juga. Memang benar kita ini bicara di depan umum. Banyak orang mengetahui, bisa mengakses, bisa diberitakan. Tapi di depan umum ini bukan dalam arti makna yang dikandung dalam 156A atau 156.
Kenapa? Karena tidak meliputi seluruh unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut. Sehingga apalagi perbuatan yang dianggap ada rasa kebencian ya atau permusuhan terhadap satu golongan. Kita lihat apa yang dikemukakan, apa yang disampaikan oleh Pak Basuki di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu adalah nadanya datar, cool, tidak ada mengolok-olok, tidak ada dengan suara yang keras, yang kebencian atau hal-hal yang lainnya yang sifatnya menghina. Itu nggak ada. Apa itu harus dianggap sebagai melakukan tindak pidana karena adanya rasa tekanan-tekanan dari masyarakat yang tidak ngerti, yang tidak memahami. Saya yakin Majelis Hakim akan mempertimbangkan itu semuanya. Sehingga yang terakhir, apapun juga kita masih percaya lembaga peradilan ini akan menegakkan keadilan, akan melahirkan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila sampai tidak dilahirkan, maka tanggung jawab Majelis Hakim pribadi dan lembaganya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya negara. Terima kasih yang saya berikan. Mohon doanya semuanya. Ya. Nantinya misalnya ada tuntutan yang tidak sesuai dengan harapan Anda, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum? Ya, Reza, itu baru saja statement dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang memang memberikan beberapa poin bahwa menilai bahwa kliennya dari kasus kliennya ini mendapat tekanan dari beberapa pihak yang seharusnya Majelis Hakim bisa membebaskan dengan ditegaskannya tidak ada barang bukti yang bisa membuktikan bahwa kliennya melakukan pasal yang dituduhkan terhadap kliennya dari jaksa penuntut umum. Dan nanti kita masih akan terus menunggu jaksa penuntut umum yang memang belum terlihat hadir di ruang sidang hingga nanti jalannya sidang sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Reza. Ya baik, terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Retno Ayu. Dan pemirsa, breaking news, sidang vonis Ahok masih akan kembali usai jeda berikut, jadi Anda tetaplah bersama kami.